baiklah, di sini Zulfa akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin terkait dengan materi klasifikasi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa itu klasifikasi. Nah, yuk untuk mereview kembali materi kita tentang klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan sifat yang dimilikinya. Nah, salah satu tujuan dari penerapan klasifikasi atau proses pengelompokan pada makhluk hidup, salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui asal-usul organisme yang ada. Nah, atau dalam hal ini kita bisa mengetahui evolusi makhluk hidup berdasarkan atas hubungan kekerabatan. Nah, yang kita kenal dengan istilah filogeni. Dengan melihat perbedaan dan kemiripan antara organisme, kita bisa menggunakan pohon evolusi dan mempelajarinya yang kita sebut sebagai sistematika. Nah, untuk pendekatan sistematika ini salah satunya adalah disebut dengan kladogram. Kladogram adalah diagram untuk mengetahui hubungan antara organisme yang berbeda. Nah, nantinya di kladogram ini organisme-organisme yang berbeda akan ditempatkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok-kelompok ini yang kita sebut sebagai clade. Nah, kladogram sendiri itu bisa digunakan untuk menganalisis hubungan kekerabatan pada makhluk hidup. Nah, di video kali ini Zulfa akan mencoba untuk menjelaskan tentang cara membuat kladogram. Nah, sebelumnya berarti kita harus ketahui dulu organisme-organisme apa saja sih yang akan kita analisis hubungan kerabatannya. Nah, untuk kali ini yang akan kita analisis hubungan kerabatannya ada 6. Yang pertama adalah salamander. Salamander ini adalah sejenis golongan amfibi. Kemudian yang kedua adalah lizard. Lizard itu adalah kadal. Kemudian ada tiger atau harimau. Ada shark atau hiu. Kemudian lamprey. Lamprey di sini adalah sejenis pisces atau ikan-ikanan. Kemudian gorila. Nah, setelah kita ketahui organisme-organisme ini, nah berarti nanti kita akan mencoba untuk menganalisis hubungan kekerabatan ke-6 organisme tersebut dengan membentuk kladogram. Maksudnya apa? Nanti kita akan ketahui dari kladogram sebenarnya salamander ini hubungan kerabatnya lebih dekat dengan siapa sih? Apakah lebih dekat dengan lizards atau kadal atau lebih dekat dengan gorila? Nah, akan kita ketahui ketika kita sudah membuat kladogram. Nah, selanjutnya berarti kita harus tahu dulu hubungan kerabatannya. Itu kita akan analisis berdasarkan apa? Nah, dasarnya di sini yang kita gunakan adalah karakter-karakter morfologi atau ciri morfologi, ciri yang tampak dari organisme tersebut. Ada 5 karakter morfologi yang kita gunakan untuk menganalisis hubungan kerabatan ke-6 organisme tersebut. Yang pertama adalah punya rahang, yang kedua adalah punya paru-paru, yang ketiga adalah telur amnion, yang keempat adalah punya rambut, dan yang kelima tidak punya ekor. Nah, nanti kelima karakter morfologi ini itu digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis hubungan kekerabatan organisme-organisme. Seperti itu. Nah, selanjutnya sudah tahu organisme apa yang akan kita cari tahu hubungan kerabatannya, sudah tahu dasar dalam
akan analisis hubungan kerabatan, langkah selanjutnya adalah kita buat tabel perbedaan karakter morfologi. Nah, tabel ini terdiri dari nama organismenya atau jenis-jenis organisme yang akan kita analisis hubungan kerabatan, dan yang kedua adalah karakter-karakter morfologi apa yang kita gunakan. Nah, di sini kita punya 5 karakter morfologi dan kita punya 6 organisme yang akan kita cari tahu hubungan kerabatannya. Nah, selanjutnya setelah kita bikin tabel seperti ini, kita akan mengisi tabel-tabel ini dengan cara melihat apakah dia punya rahang. Yang ini punya ini ya, ini belum selesai ini yang tengah ini punya paru-paru ya, lupa ini, kehapus ini. Nah, caranya mengisinya adalah dengan mengisi angkanya ada 2 angka yang akan kita isi, angka 1 dan angka 0. Apa makna angka 1? Angka 1 maknanya adalah karakternya ada, karakter yang diinginkan ada di organisme tersebut. Sementara untuk 0 maknanya adalah karakternya tidak ada pada organisme tersebut. Nah, maksudnya seperti apa? Yuk kita mulai aja. Yang pertama, salamander punya rahang tidak? Oh ya jelas dong. Hiu punya rahang? Yes. Gorila? Yes. Lamprey itu sudah ikan yang nggak punya rahang, jadi kita kasih 0. Karena karakter ini tidak hadir di lamprey. Kadal dia ada, harimau dia ada. Salamander punya paru-paru? Ya. Hiu? Tidak, karena dia ikan sehingga menggunakan insang. Gorila? Ya. Lamprey sejenis ikan-ikanan? Tidak. Kadal? Yes. Harimau? Ya. Apakah telur amnion? Oh, salamander ini punya paru-paru. Apakah telur amnion bercangkang salamander? No, dia tidak. Telurnya tidak berisi amnion. Kemudian hiu tidak. Gorila yes. Lamprey no, tidak ada. Kadal yes. Harimau yes. Apakah salamander punya rambut? No. Hiu no. Gorila yes. Lamprey no. Kadal no. Harimau yes. Salamander tidak berekor? No, dia berekor. Hiu tidak berekor? No, dia berekor. Gorila berekor mboten? Gorila. Oh, gorila tidak berekor, betul. Dia kan tidak berekor. Lamprey dia berekor, jadi dia no. Kadal dia berekor. Harimau dia berekor. Nah, setelah kita analisis perbedaan karakter morfologinya, langkah selanjutnya adalah kita buat diagramnya. Diagramnya kita buat dengan cara kita akan menyusun diagram dengan membentuk seperti ini. Titik ini adalah nama-nama karakter yang menjadi dasar mencari tahu hubungan kerabatan. Nah, tapi untuk menentukan ini karakter apa dan seterusnya, kita kembali lagi ke tabel. Nah, cara mengetahui karakter yang paling bawah di sini, itu berarti tandanya di sini adalah karakter yang paling dimiliki atau paling ada di organisme-organisme yang kita analisis hubungan kerabatannya. Jadi di sini yang paling banyak. Semakin ke atas berarti semakin karakter-karakter yang paling tidak ada. Di sini berarti paling banyak hadir atau paling banyak dimiliki, dan yang di sini berarti yang paling pojok berarti karakter yang paling sedikit dimiliki. Nah, yuk kita sekarang analisis aja. Yang pertama, punya rahang, berapa organisme yang memiliki rahang? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini ya. Ini ada 5. Nah, yang paru-paru 1, 2, 3, 4, ada 4. Telur amnion punya berapa ini? 3. Kemudian rambut ada 1, 2 organisme yang punya, dan yang tidak berekor adalah hanya 1 organisme. Sehingga bisa kita tuliskan yang paling yang paling bawah itu adalah karakter yang paling banyak dimiliki, yaitu adalah punya rahang. Karakter kedua yang paling banyak dimiliki adalah punya paru-paru. Karakter yang ketiga
adalah telur berisi amion atau bercangkang. Karakter selanjutnya adalah punya rambut. Dan karakter yang paling sedikit dimiliki yaitu adalah karakter tidak berekor. Nah, di sini kita sudah menentukan karakter-karakter yang kita buat kladogramnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah selanjutnya setelah kita ketahui posisi dari karakter-karakter morfologi yang kita gunakan untuk menganalisis hubungan kerabatan, langkah selanjutnya adalah kita akan memplotting atau menempatkan organisme-organisme pada kladogram. Caranya adalah kalau untuk menempatkan menempatkan posisi ini, yang paling bawah adalah yang karakter yang paling banyak dimiliki. Kalau untuk organisme kebalikannya, yang paling bawah adalah karakter-karakter yang paling tidak punya atau paling sedikit memiliki. Yuk kita sekarang analisis. Dari mulai salamander. Salamander itu punya 2 karakter. Hiu punya 1 karakter. Gorila punya semua karakter. Lamprey tidak punya karakter. Kadal punya 3 karakter. Harimau punya 4 karakter. Nah, dari sini kita bisa petakan bahwa yang paling sedikit dari organisme yang memiliki karakter-karakter yang digunakan adalah lamprey. Nah, berarti di paling bawah sini itu tentunya adalah miliknya lamprey. Selanjutnya, setelah lamprey adalah hiu, kemudian salamander, kemudian kadal, harimau, dan yang terakhir adalah gorila karena dia punya semuanya. Oke, yuk sekarang kita cross check. Lamprey dia nggak punya semuanya, berarti dia ditempatkan di posisi di sini. Nah, ini lamprey. Ini tandanya lamprey itu tidak punya rahang, tidak punya paru-paru, tidak punya telur yang amnion, tidak punya rambut, tapi dia berekor. Berarti maknanya adalah kalau dia di luar dari karakter, berarti dia tidak sesuai dengan karakter yang dimiliki. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hiu. Hiu dia punya rahang tapi nggak punya paru-paru dan seterusnya. So, berarti kita gunakan hiu dia punya rahang. Nah, berarti dia punya rahang tapi dia nggak punya paru-paru. Berarti dia tempatnya di sini. Tandanya hiu di sini dia punya rahang karena dia letak rahang adalah sebelah di dalamnya si hiu, di dalamnya rahang, tapi dia nggak punya paru-paru, dia nggak punya telur amnion, dia nggak punya rambut, dan dia tidak berekor. Dan dia berekor. Setelah hiu adalah salamander. Salamander di sini kita ketahui dia punya paru-paru. Oke, so berarti dia di sini. Tempatnya di sini dia punya paru-paru. Dia punya paru-paru, tapi dia nggak punya amnion, nggak punya rambut, dan dia berekor. Ini salamander. Nah, selanjutnya adalah kadal. Kadal dia punya rahang, punya paru-paru, punya telur yang amnion. Beramnion, berisi amnion, berarti letaknya di sini. Nah, ini menandakan bahwa kadal itu cirinya punya rahang, punya paru-paru, punya telur yang berisi amnion, tapi dia nggak punya rambut dan dia berekor. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya adalah harimau. Harimau di sini dia punya semua karakter kecuali karakter yang tidak berekor, sehingga dia letaknya di sini. Ini berarti harimau. Nah, harimau di sini berarti tandanya, cirinya dia punya rahang, punya paru-paru, punya telur yang berisi amnion, punya rambut, tapi dia berekor. Nah, sementara itu yang punya semuanya berarti gorila. Nah, gorila kita tempatkan di mana? Ada 2 tipe, bisa kita tempatkan di ujung sini. Di ujung sini yaitu gorila, atau kita tempatkan di sini. Bisa di sini atau di sini gorila. Maknanya adalah gorila itu punya rahang, punya paru-paru, punya telur yang berisi amnion, punya rambut, dan dia tidak berekor. Nah, ini yang kita bahas, ini adalah yang kita sebut sebagai kladogram.
Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa lamprey memiliki hubungan yang lebih dekat dengan hiu daripada dengan salamander. Nah, salamander memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kadal daripada dengan gorila. Kadal memiliki hubungan yang lebih dekat dengan salamander daripada dengan lamprey, dan seterusnya. Baik, seperti itu anak-anak cara menyusun dan membaca kladogram. Terima kasih semuanya.